Multinational Corporation atau MNC adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah banyak negara. Artinya, secara hukum internasional, ini memiliki teritori yang luas. MNC ini menguasai perekonomian dunia dan dapat membuat perjanjian dengan negara tuan rumah, misal seperti melakukan investasi. Status yang dimiliki oleh MNC adalah perusahaan swasta dan merupakan kesatuan non-pemerintah dan tidak berstatus international legal person. MNC pada umumnya tidak mempunyai hak dan kewajiban sesuai hukum internasional dan tidak memiliki standing untuk berperkara di International Court of Justice. Namun, dalam hal-hal tertentu, MNC dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip hukum internasional atau prinsip hukum umum untuk transaksi mereka dan bukan diatur oleh hukum nasional suatu negara. Namun, jika ada suatu perkara atau masalah, MNC ini untuk menuntut negara atau dituntut, ini diwakili oleh negara. Dan sampai saat ini, perusahaan belum bisa dituntut di pengadilan internasional, tapi diatur oleh hukum nasional di mana ia didirikan dan beroperasi. Bicara tentang kenapa MNC perlu dikategorikan sebagai subjek hukum internasional, ini kebanyakan didorong oleh negara-negara berkembang. Karena beranggapan bahwa MNC memperkaya negara kaya namun memiskinkan negara miskin. Lalu, kegiatan MNC ini membahayakan lingkungan dan hak asasi manusia. Dan MNC juga dapat mengintervensi atau mendikte negara di mana ia menanamkan modalnya. Sehingga dari alasan-alasan itu, negara-negara berpikir perlu diatur untuk menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan, dan memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh rakyat. MNC sebagai subjek berarti perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dengan kantor pusat di satu negara dan cabang di berbagai negara lain. Contohnya, yang pertama Unilever. Berasal dari Inggris, Unilever memiliki banyak produk seperti Dove, Sunsilk, dan Rinso yang dijual di berbagai negara. Kedua, Nestle. Perusahaan asal Swiss yang memproduksi makanan dan minuman seperti Milo, Nescafe, dan KitKat. Ketiga, Toyota, perusahaan otomotif Jepang yang memiliki pabrik dan distribusi di berbagai negara. Keempat, Apple, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat dengan produk seperti iPhone dan MacBook yang diproduksi di berbagai negara termasuk China dan India. Dan contoh terakhir, McDonald's, perusahaan makanan cepat saji asal Amerika Serikat dengan cabang di hampir seluruh dunia. MNC sering menjadi subjek dalam studi ekonomi, hukum bisnis, dan hubungan internasional karena dampaknya terhadap ekonomi global dan regulasi di berbagai negara. Permasalahan utama terkait status MNC sebagai subjek hukum internasional meliputi ketidakjelasan status hukum, ketergantungan ekonomi negara berkembang yang mempengaruhi penegakan hukum, dan kekhawatiran negara-negara terhadap potensi kesetaraan status dengan MNC dalam hukum internasional. Dan juga, MNC dapat menimbulkan permasalahan seperti melakukan permasalahan dalam hukum hak asasi manusia. Permasalahan yang mereka lakukan meliputi tindakan langsung atau secara aktif atau bahkan tidak langsung. Misalnya, perusahaan ini memproduksi yang jelas-jelas dilarang dalam hukum internasional seperti memproduksi senjata biologis. Kemudian, pembiaran terhadap pelanggaran hak pegawai, misalnya eksploitasi tenaga kerja, kondisi kerja yang buruk, upah yang rendah, dan kurangnya hak-hak pekerja. Beberapa contoh kasus MNC yang sering terkait dengan hukum internasional adalah yang pertama, perusahaan minyak Shell di Nigeria mengabaikan dan melanggar hak kesehatan, lingkungan, hak pangan, dan komunitas lokal yang merusak sendi kehidupan di Ogoniland. Yang kedua, terbakarnya pabrik mainan Sealy di Shenzhen tahun 1993 menewaskan 87 pekerja, 47 luka, pabrik tidak dilengkapi fasilitas keamanan pekerja, dan tidak ada kompensasi bagi korban juga di Shanghai tahun 1994. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia PT Freeport di Papua dan PT Exxon kasus diadili di US
Perusahaan mendanai aparat keamanan untuk keamanan fasilitas dan produksi. Exxon menyediakan dana dan fasilitas gedung yang digunakan untuk melakukan kekerasan,